Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan nilai impor menurut penggunaan. Ini rentang waktu dari Januari sampai dengan Juni 2025. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Untuk importasi bahan baku penolong, kemudian juga barang modal, kita lihat ini dari Januari 2024 juga ada kenaikan sekitar 2,56% dari 80,69 miliar dolar menjadi 82,75 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara kalau kita lihat barang modal juga sama, ada kenaikan dari 19,03 miliar dolar Amerika meningkat menjadi 23 miliar dolar Amerika atau mengalami kenaikan sekitar 20,9%, double digit untuk barang modal di tahun 2025 ini. Dan selanjutnya bagaimana dengan peran nilai impor menurut penggunaannya, ini juga rentang yang sama Januari sampai dengan Juni 2025. Ini dia. Kita lihat komposisinya begitu, bahan baku penolong sekitar 73,25% di rentang Januari sampai dengan Juni 2024. Memang kalau kita sandingkan dengan di bulan Januari-Juni 2025 ini bahan baku penolong agak turun begitu ya, menjadi 71,38%. Sementara barang modal ada kenaikan dari 17,27% menjadi 19,84% untuk komposisi dari sisi penggunaannya ya begitu ya. Dan selanjutnya kita akan cermati kinerja industri pengolahan di kuartal kedua tahun 2025 seperti apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh pemerintah. Memang kuartal kedua ini tumbuhnya sekitar 5,68%, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di 5,12%. Kita sandingkan dengan kuartal 2 tahun 2024 juga di 3,95 ada kenaikan. Sementara kuartal 1 2025 juga ada kenaikan dari 4,55 meningkat menjadi 5,68%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Lukman, kemudian juga Mas Denny Yuwarta. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, ini menarik. Ada importasi bahan baku, kemudian dari barang modal juga. Nah, Pak Adi, Anda melihat seperti ini. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Denny. Front loading, apakah memang ini strategi yang tepat, momentumnya sesuai begitu? Padahal kan kita tahu juga bersama, ya mungkin demand di dalam negeri juga tengah mengalami sedikit kendala. Kemudian kondisi di global juga tidak jauh berbeda begitu, Pak Adi. Ya, saya mau lihat dari global dulu. Situasi global ini sangat tidak menentu karena geopolitik, karena climate change dan lain sebagainya. Di beberapa negara banyak sekali gangguan-gangguan, terutama ada perang dan lain sebagainya. Namun demikian permintaan barang, baik itu barang konsumsi maupun barang kebutuhan-kebutuhan lain terus meningkat dan tidak mungkin di stop. Oleh sebab itu ini menjadi satu peluang bagi kita sepanjang Indonesia aman, bisa terus berproduksi dengan baik. Tentunya ini menjadi peluang karena kalau saya lihat data ekspor pun juga masih meningkat. Permintaan juga masih cukup tinggi, sehingga ini menurut saya momentum. Jadi Indonesia harus aman, ease of doing business di Indonesia kalau bisa diamankan semua, sehingga competitiveness atau daya saing kita itu semakin baik dan kita bisa memenuhi permintaan global. Ini kesempatan kalau saya lihat Mas Bras untuk kita bangkit, dan tentunya industri manufaktur ini untuk menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah, kita perlu dukung semua untuk bisa memenuhi hal tersebut. Apalagi dengan tarif Trump, reciprocal tarif dari Trump ini, kita mendapatkan yang lebih baik dibanding negara tetangga kita di ASEAN saja. Kalau kita tidak perlu jauh-jauh, kita bandingkan negara ASEAN, kita lebih baik. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pemicu. Saya koordinasi dengan beberapa sektor termasuk garment, sepatu, mereka sangat optimis karena sampai sekarang ternyata tidak ada pengurangan order dari buyer-buyer di luar negeri. Ya, nah inilah menunjukkan saatnya kita bangkit, saatnya kita memanfaatkan situasi global seperti itu. Nah inilah perlu koordinasi bersama. Baik, tapi kalau kita dari sisi bahan baku penolong naiknya 2,56%, kemudian barang modal yang tertinggi sampai double digit nih Pak Adi. Anda melihat sepertinya apakah ini memang ada optimisme juga nih dari kalangan pelaku industri begitu, untuk khususnya dari industri manufaktur? Benar, ini merupakan menunjukkan optimisme yang besar dari para investor untuk berproduksi di Indonesia. Dan tentunya import barang modal akan disertai peningkatan bahan baku penolong di kemudian. Karena barang modal tentunya harus installment, harus pembangunan segala macam, biasanya sekitar 1 tahunan atau sekitar kalau paling cepat bisa 6 bulan atau bisa 1 tahun, sehingga ke depan ini saya yakin peningkatan bahan baku penolongnya akan semakin tinggi seperti itu.
Dan ini mudah-mudahan bisa mengurangi juga barang konsumsi supaya bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri untuk pemenuhan dalam negeri seperti itu, Mas. Baik, berarti demand-nya juga masih cukup tinggi gitu, masih ada begitu ya. Baik. Mas Denny, Anda melihatnya bagaimana dari sisi ekonomi begitu, melihat kondisi yang realnya seperti Anda katakan tadi, PMI memang masih kontraksi meskipun ada kecenderungan naik begitu ya dalam di bulan terakhir ini. Tapi Anda melihat tantangan untuk melakukan importasi, kemudian kondisi global, kemudian Anda sempat menyebutkan juga kaitannya dengan kurs rupiah sendiri, ini seperti apa sih Mas Denny? Iya, ya baik, terima kasih. Jadi memang di satu sisi ya ketidakpastian global itu sepertinya masih akan menjadi isu yang utama ya ke depan gitu ya. Terlebih ya memang dinamikanya masih tinggi sekali ya, apalagi bagaimana kesepakatan US dan Amerika dan juga termasuk beberapa diplomasi yang kita lakukan gitu ya. Sehingga di tengah sepertinya di tengah angin segar kemarin ya, ada upaya-upaya untuk meminimalkan risiko ke depan ya, misalkan salah satunya tadi melalui front loading, karena kita melihat misalkan ada beberapa sumber ya, beberapa sumber impor misalkan HS84, 85, 87 yang kemudian itu sepertinya naik signifikan ya, yaitu mesin gitu ya, kemudian peralatan baru dan kendaraan produksi ya. Nah ini menunjukkan memang karena di tengah mungkin di satu sisi ada kekhawatiran gitu ya, kekhawatiran ke depan meskipun kemudian ada optimisme dari sisi ekspor gitu ya. Tapi untuk mengurangi biaya biasanya dilakukan front loading ke depan untuk tadi mengurangi cost gitu ya. Mungkin ada karena industri membaca ke depan ada ketidakpastian global gitu ya, sehingga itu yang akan mempengaruhi biaya impor gitu ya, sehingga itu yang kemudian meningkatkan beberapa sentimen terhadap peningkatan impor ya, seperti mesin tadi, yang mesin, peralatan dan kendaraan produksi. Nah ini juga terlihat dari PNTB kita ya, PNTB kemarin naiknya juga tidak seperti biasanya gitu ya, itu bahkan naiknya cukup signifikan. Nah itu yang kemudian menunjukkan itu sepertinya. Nah cuman memang impor ini impor juga naik signifikan. Nah ekspor sebenarnya juga naik ya, cuman memang karena ya seperti bisnis as usual gitu ya, ditopang oleh ekspor ke Cina gitu ya dan sebagainya gitu ya. Nah cuman karena peningkatan impor yang cukup signifikan tadi sepertinya juga akan mengganggu gitu ya, mengganggu neraca perdagangan. Tapi dari sisi industri ini langkah yang sepertinya strategi bisnis gitu ya, strategi bisnis yang baik, membaca kondisi ke depan gitu ya, seperti itu. Karena memang ada beberapa, kalau di satu sisi kita melihat PMI memang di satu sisi tidak seutuhnya PMI itu menggambarkan kondisi seutuhnya ya, tapi itu bisa menjadi cerminan ya, di satu sisi. Nah kita perlu beberapa data-data lain, misalkan indeks keyakinan industri yang lain gitu ya, yang juga sepertinya di satu sisi juga ada yang menyebutkan di level 52, ada yang 50. Jadi sebenarnya ya perlu dilihat lagi ya secara lebih mendalam. Cuman ini kalau saya sih melihatnya di satu sisi kenaikan impor ini gitu ya, sebaliknya justru terjadi optimisme ekspor gitu ya, optimisme pasar ekspor gitu ya, karena dengan proses otomasi yang sekarang mulai di front loading gitu ya, ada optimisme pasar ekspor yang sepertinya akan jalan gitu ya. Betul, karena peningkatan untuk importasinya adalah bahan baku dan juga barang modal tadi begitu ya. Baik, kita akan bahas lebih jauh nanti seperti apa sih dengan strategi yang akan dilakukan juga oleh pelaku usaha begitu. Apakah nanti hadirnya tadi barang modal kemudian bahan baku ini juga bisa menjadi tantangan berikutnya agar bisa terserap di pasar domestik atau untuk global saja begitu. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Adi dan juga Mas Denny. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami.